Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode nanti malam. Dimana di episode nanti malam, kita akan menyaksikan bagaimana nantinya sidang pertama perceraian antara Fauzan dan juga Alia. Nah, kira-kira apakah nantinya sidang pertama perceraian mereka akan berjalan lancar? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Fauzan yang pernah menggugat cerai Alia ya kawan-kawan, dikarenakan Fauzan sudah tidak tahan lagi dengan sikap Alia. Fauzan juga ingin kembali kepada Rindu ya kawan-kawan, karena saat ini Ayu juga tinggal bersama dengan Rindu. Namun ternyata proses perceraian antara Fauzan dan juga Alia tidak berjalan sesuai rencana. Alia selalu melakukan berbagai macam cara untuk bisa menghalang-halangi Fauzan menggugat cerai Alia ya kawan-kawan, termasuk dengan cara mencelakai Rindu dan juga melakukan apapun yang bisa membuat Fauzan berhenti untuk melanjutkan proses perceraian itu. Namun saat ini Fauzan sedang menyelidiki tentang kebenaran dari mobil Alia ya kawan-kawan, bahwa mobil Alia adalah mobil yang digunakan untuk mencelakai Rindu dan juga Ayu. Jika sampai itu terbukti, Fauzan akan memiliki bukti kejahatan Alia ya kawan-kawan, dan Alia bisa dipidanakan. Sebelumnya Fauzan juga telah menerima sebuah berkas dari anak buahnya. Berkas tersebut berisi tentang tes kesehatan mental Alia dan juga psikologi Alia ya kawan-kawan. Ternyata Alia memiliki mental yang tidak stabil dan impulsif, sehingga Alia tidak boleh dekat dengan anak-anak. Fauzan memanfaatkan ini semua untuk menekan Alia ya kawan-kawan, karena jika Alia mempersulit perceraian mereka, maka Fauzan akan membeberkan semua ini ke pihak pengadilan agar pihak pengadilan mengembalikan Cantik dan juga Anggun kepada kakek dan juga neneknya. Alia tidak terima dengan semua ini ya kawan-kawan. Alia tidak mau jika dirinya terpisah dari Cantik dan juga Anggun. Oleh karena hal itu, Alia langsung menemui Cantik dan Anggun dan menyuruh mereka untuk mengunci pintu. Ya, Alia akan mengunci dari luar dan mereka membantunya dari dalam. Ketika Alia pergi, Cantik dan juga Anggun menghalang-halangi pintu dengan lemari ya kawan-kawan, sehingga ketika Burati dan juga Biknah mencoba untuk membukanya, mereka tidak bisa membuka pintu kamar Cantik dan juga Anggun. Sementara Alia datang ke pesantren untuk memohon-mohon kepada Rindu ya kawan-kawan. Alia bahkan sampai berlutut di hadapan Rindu untuk memohon agar Rindu mau membujuk Fauzan agar Fauzan tidak memisahkan Alia dari kedua anaknya. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita.
Apa yang dilakukan oleh Alia ini memang sebuah drama yang cukup seru ya kawan-kawan. Alia rela melakukan apapun demi untuk menjaga anak-anaknya agar tidak terpisah dari dirinya. Saat pulang ke rumah, Alia mengancam Fauzan. Jika Fauzan masih ingin meneruskan perceraian mereka, maka Alia akan melakukan suatu hal yang pastinya akan sangat disesali oleh Fauzan. Namun Fauzan tidak mau digertak oleh Alia ya kawan-kawan. Fauzan akan menyelidiki tentang mobil merah itu. Dan jika sampai Fauzan berhasil untuk mengungkap tentang mobil merah itu, Fauzan akan memiliki banyak celah untuk bisa menyingkirkan Alia dari kehidupannya, termasuk menceraikan Alia dan mengirimkan Cantik dan juga Anggun kepada kakek dan juga neneknya. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu sidang perceraian pertama mereka pun akhirnya telah tiba. Alia datang ke kantor pengadilan agama bersama dengan Fauzan. Ya, meskipun mereka mengendarai mobilnya sendiri-sendiri ya kawan-kawan. Saat hakim sedang menanyakan alasan mereka bercerai, Fauzan mengatakan semua kebenaran itu. Namun Alia pura-pura menjadi orang yang paling tersakiti. Bahkan Alia pun sampai bersimpuh di hadapan Fauzan ya kawan-kawan, dan meminta agar Fauzan tidak mengarang cerita seperti itu, karena dirinya benar-benar sangat mencintai Fauzan dan dirinya juga tidak mau terpisah dari Fauzan dan juga kedua anaknya. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Hakim ketua pun sampai bingung dengan drama yang Alia ciptakan, sehingga hakim ketua pun akhirnya memutuskan untuk menunda sidang perceraian ini sampai waktu yang belum bisa ditentukan ya kawan-kawan. Nah, makin seru kan, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi seputar dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.